Yesus sang juru selamat. Bapak? Allah Bapa. Yesus? Allah Putra. Roh Kudus? Allah Roh Kudus. Oke. Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Itulah kau, nggak ada sopan kau. Lu. Bapak sang pencipta kau bilang kayak gitu kan, nggak ada otak kau yang betul lah, kau keledai liar, nggak ada sopanmu. Yesus ada nggak kelaminnya? Nggak ada itu kan. Yesus nggak punya kelamin. Yesus nggak punya kelamin. Tuhanmu parah ini. Ya. Ini parah ini. Bilang kelamin. Memang betul Loh, kau keturunan Yesus kan keledai punya liar. kelamin pada hari ke-8 sonotnya dipotong. Anda mengatakan bahwa Yesus tidak punya kelamin. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video diskusi atau debat antar apologet Muslim dan Kristen. Dari pihak Muslim bertanya, apakah Allah punya jenis kelamin? Apakah Yesus punya jenis kelamin? Maka dari pihak Kristen menjawab, tidak ada jenis kelamin, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan. Saya melihat kebenaran yang dicatat dalam Alkitab. Apa yang dijawab ibu ini betul. Firman Allah telah menjadi manusia. Firman Allah itu tidak punya jenis kelamin. Yesus artinya juru selamat atau Tuhan menyelamatkan. Jadi Yesus artinya juru selamat itu tidak punya jenis kelamin. Namun ketika dia jadi manusia, manusia itu sudah pasti punya jenis kelamin. Karena dia datang dalam rupa manusia, hidup seperti manusia, bicara dalam bahasa manusia, sudah pasti dia makan, sudah pasti dia minum, sudah pasti dia punya jenis kelamin karena sisi manusianya. Tapi sisi firman Allah yang adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak punya jenis kelamin. Makanya Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat ini yang adalah firman Allah tidak punya jenis kelamin, tapi ketika dia datang dalam rupa manusia, di dalam manusia itu adalah juru selamat, maka manusia itu yang adalah firman Allah yang berinkarnasi, maka sudah otomatis manusia itu punya jenis kelamin. Tapi Yesus atau juru selamat atau firman itu tidak punya jenis kelamin. Jadi saudara-saudara dari apologet Muslim selalu menyerang sisi manusianya. Namun saudara perlu ketahui, sisi manusia Yesus itu berakhir di atas bukit Golgota. Tapi sisi firman Allah, sisi juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan itu tidak berakhir di bukit Golgota. Makanya ketika Yesus mati dalam rupa manusia, firman yang ada di dalam dirinya itu membangkitkan dia dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Maka kurang lebih 40 hari dia menampakkan dirinya, dan setelah itu dia naik ke surga di dalam tubuh ilahinya. Sehingga Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang terkasih. Makanya Wahyu 1
ayat yang ke-7 dan 8. Lihat ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus Kristus itu adalah yang Maha Kuasa, saudara yang terkasih. Jadi Yesus itu yang sekarang sudah jadi Maha Kuasa di sorga, itu tidak punya jenis kelamin. Tapi waktu di dalam dunia, dalam sisi manusianya, sudah pasti punya jenis kelamin. Jadi ibu tadi itu menjawab tidak salah, karena dia berkata Yesus yang adalah firman itu tidak punya jenis kelamin. Tapi dalam sisi manusianya dia punya jenis kelamin. Memang tidak akan nyambung dengan saudara yang bukan Kristen. Mau debat sampai kepala botak pun juga tidak akan nyambung. Mau debat sampai kucing keluar tanduk juga tidak akan nyambung, karena saudara tidak ada di dalam hukum kasih karunia. Saudara berada dalam syariat agamamu. Orang-orang Yahudi pun tidak akan nyambung karena mereka berada di hukum Taurat. Sementara orang-orang Kristen berada di dalam hukum kasih karunia. Makanya orang-orang Kristen percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, karena Yesus berkata anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi sekarang yang kita lihat ini sisi firmannya, bukan sisi manusianya, karena sisi manusianya sudah berakhir di Bukit Golgota. Jadi saudara mau bahas sisi manusianya pun tidak akan nyambung, karena tulang belulang Yesus itu tidak ada di kuburan sampai hari ini. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi firman yang adalah juru selamat atau namanya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada, saudara. Wahyu 1 lagi ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kita melihat perkataan Yesus bukan perkataan-perkataan manusia yang berusaha menyerang kekristenan. Perkataan-perkataan manusia menurut logikanya hanya untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami lebih percaya apa yang dikatakan Yesus Kristus daripada apa yang dikatakan manusia yang tidak berdasarkan firman Allah. Makanya saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan ayat 17 itu saudara yang terkasih, dia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus berkata dia adalah awal yang akhir, dia adalah aku. Saudara yang kekasih, yang dia katakan tadi saudara, aku adalah aku, itu adalah firman, dan firman itu diberikan nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang Kristen lebih percaya apa yang dikatakan Yesus daripada dikatakan para mu'alaf atau apologet Muslim, saudara. Karena yang kami lebih percaya apa yang dikatakan Yesus. Makanya di Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel Tuhan, semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah, tidak ada Allah selain dia bernama Yesus. Jadi saudara harus melihat dan meneliti setiap kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya dilihat dari panjangnya saja, bukan dilihat dari tingginya saja, tapi melihat keseluruhan yang tertulis di dalam Alkitab.
Kalau saudara hanya menyerang sisi manusia, dengarkan sobatku, sisi manusianya itu sudah berakhir di Bukit Golgota, tapi sisi ilahinya, firman-Nya itu kekal, tidak berakhir di Golgota, tapi justru dia kekal untuk selama-lamanya. Makanya saudara yang terkasih, Yesaya 48 ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Inilah firman yang menyampaikan kepada Yakub. Firman ini diberi nama Yesus. Yesus artinya juru selamat, saudara yang terkasih. Makanya saudara, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dari yang awal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu sudah mati, namun dia hidup untuk selama-lamanya, saudaraku yang terkasih. Ya, jadi kita lihat kebaikan Tuhan. Saudaraku, jangan saudara hanya ambil sisi manusianya saja, dan saudara hanya menyerang sisi manusianya saja, tapi saudara tidak melihat bagaimana kebenaran seutuhnya yang tertulis di dalam Alkitab, saudaraku yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, jadi dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau saudara lihat dia punya sisi manusia, maka saudara akan menghina. Tapi dengarkan, sisi manusianya itu berakhir di Bukit Golgota, tapi sisi awal dan akhirnya, sisi firman-Nya itu, atau sisi juru selamatnya itu, atau sisi yang diberi nama Yesus itu, yang adalah Tuhan dan juru selamat, tidak berakhir di Bukit Golgota, tapi itu kekal. Dia mengatakan dia sudah mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya, karena dia adalah firman yang berkuasa. Jadi firman itu tidak punya jenis kelamin, Roh Kudus itu tidak punya jenis kelamin, Allah Bapa di sorga tidak punya jenis kelamin. Kalau Allah punya jenis kelamin, maka di sorga itu pasti ada toilet, saudara. Tapi dengarkan saudara, Allah Bapa di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus tidak punya jenis kelamin. Yang punya jenis kelamin itu ketika dia ada dalam sisi manusia. Tapi sisi manusianya itu sudah berakhir di Bukit Golgota. Namun sisi awal dan yang akhir itu tidak berakhir di sana. Dia adalah kekekalan, berkuasa untuk selama-lamanya, saudara yang terkasih. Karena memang dia adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah yang berkuasa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya mari percaya kepada Tuhan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Pintu anugerah masih terbuka, saudaraku yang terkasih. Sebab hari esok bisa terlambat, hari lusa bisa terlambat, namun Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus Kristus sudah ada di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-15 dan 16. Dia adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan maut pun sudah dia kalahkan. Dia bersemayam di dalam terang, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dia, saudara yang terkasih. Namun sisi terangnya orang bisa lihat, saudara, karena dia berkata, akulah terang dunia. Haleluya, salam kemenangan iman.